Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tamunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Belanda versus Argentina yang bakal berlangsung dalam laga perempat final Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail Iconic Sabtu 10 Desember 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Ya guys, kalau kita melihat perjalanan Belanda dan Argentina ini menunjukkan bahwa mereka berdua ini tim yang selevel ya guys. Belanda di Piala Dunia 2022 meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Adapun Argentina meskipun sempat kalah di laga pertama dari Arab Saudi, mampu meraih 3 kemenangan beruntun di FIFA World Cup 2022. Lalu kalau kita lihat dari jumlah produksi gol, Belanda menciptakan 8 gol dan Argentina mengukir 7 gol. Dari segi kebobolan, Belanda sudah kemasukan 2 kali dan Argentina sudah kebobolan 3 kali. Namun guys, kalau kita berbicara lebih jauh soal lini serang, Argentina itu sebetulnya jauh lebih mahir dalam mengancam gawang musuh dibandingkan Belanda. Terbukti hingga babak 16 besar Piala Dunia 2022 selesai, Argentina menjadi negara nomor 2 dengan jumlah tembakan tepat sasaran terbanyak guys. Sekarang kita bahas Belanda guys. Kalau kita melihat pertandingan Belanda di babak 16 besar melawan Amerika Serikat, ada 2 pemain Oranje yang bangkit dari kubur setelah menunjukkan performa melempem di sepanjang fase grup. Pemain pertama adalah striker Memphis Depay. Depay menjadi pemain Belanda dengan jumlah tembakan terbanyak dalam laga kontra Amerika Serikat dengan catatan 4 kali. Depay juga menjadi pemain Belanda yang paling sering melakukan sentuhan di kotak penalti Amerika Serikat 5 kali. Klimaksnya guys, Depay menciptakan gol perdana di Piala Dunia 2022 dengan sepakan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Pemain kedua yang bangun dari tidurnya guys, itu adalah wingback kanan Denzel Dumfries. Dumfries sekarang menjadi back dengan jumlah sentuhan di kotak penalti musuh terbanyak guys, 11 kali. 2 dari 11 sentuhan Dumfries di kotak penalti musuh itu berbuah 1 gol dan 1 assist untuk gol Daley Blind dalam laga kontra Amerika Serikat. Selain Depay dan Dumfries, Belanda akan menaruh harapan kepada Cody Gakpo yang saat ini menjadi top scorer Belanda di Piala Dunia 2022 dengan 3 gol guys. Sekarang kita bahas Argentina guys. Kalau kita berkaca pada pertandingan 16 besar Argentina, itu Lionel Messi berhasil kembali muncul sebagai penghibur sejati di atas lapangan guys. Messi menciptakan gol yang menjadi ciri khasnya ke gawang Australia. Tendangan dengan power secukupnya guys, tetapi sepakan Messi sudah cukup untuk melaju mulus ke dalam gawang. Messi kini sudah menciptakan 9 gol guys di Piala Dunia. Messi cuma butuh 1 gol lagi untuk menyamai prestasi Gabriel Batistuta yang saat ini menjadi top scorer La Albiceleste di Piala Dunia. Selain Messi, ada sosok Julian Alvarez yang kian bersinar bak bintang guys. Julian Alvarez yang memulai Piala Dunia 2022 sebagai pelapis Lautaro Martinez, kini sudah mengunci 1 tempat di posisi penyerang Argentina. Alvarez selalu menciptakan gol dalam 2 laga terakhir Argentina saat dirinya dipercaya sebagai starter. Jika dalam laga melawan Belanda, Alvarez kembali menjadi starter dan menciptakan gol, maka Julian Alvarez akan menjadi pemain Argentina termuda yang mampu menciptakan gol dalam 3 partai pertamanya di Piala Dunia sebagai starter dalam usia 22 tahun 312 hari guys. Sekarang kita ngobrolin head to head nih guys. Nah, kalau kita ngebahas tentang rekor pertemuan, Belanda itu lebih unggul dalam 5 pertandingan terakhir kontra Argentina. Belanda berhasil meraih 2 kemenangan, sedangkan Argentina hanya 1 kali. Namun Argentina menjadi pemenang terbaru dalam duel kontra Belanda di semifinal Piala Dunia 2014 berkat kemenangan via drama adu penalti. Nah, sekarang Argentina memiliki tugas yang lebih berat guys, karena pelatih Belanda Louis van Gaal itu tidak terkalahkan dalam 11 laga beruntun di waktu normal pada ajang Piala Dunia dengan rincian 8 kemenangan dan 3 hasil imbang.
Jika Van Gaal berhasil mengalahkan Argentina, maka Van Gaal akan menyamai pencapaian dari pelatih legendaris Brazil yang berhasil membawa tim Samba menjuari Piala Dunia 2002, Luis Felipe Scolari, yang tidak terkalahkan dalam 12 laga berturut-turut di Piala Dunia. Saat ini guys, Belanda dan Argentina memiliki skuad dalam usia emas. Belanda dengan rataan usia skuadnya 27,4 tahun dan Argentina dengan rataan usia skuadnya 27,8 tahun. Menurut lo guys, siapa yang memiliki skuad lebih hebat antara Belanda dan Argentina? Sekarang kita ngebahas soal susunan pemain inti alias starting line up nih guys. 26 pemain Belanda yang ada di Piala Dunia 2022 semuanya bugar dan mengikuti latihan bersama. Sementara itu Argentina mengalami sedikit kendala guys karena Papu Gomez masih dalam proses pemulihan cedera ankle dan Angel Di Maria masih dalam proses pemulihan cedera paha. Sekarang gue akan coba prediksi susunan pemain inti terbaik dari Belanda dan Argentina. Gue juga akan menampilkan komentar dari Louis van Gaal dan Lionel Scaloni di konferensi pers. Van Gaal akan menanggapi pernyataan winger Argentina Angel Di Maria yang menganggap dirinya sebagai pelatih terburuk. Van Gaal juga akan membahas soal Messi dan juga akan ngobrolin terkait jumlah fans Argentina yang 28 kali lipat lebih banyak dibandingkan fans Belanda akan hadir di stadion. Adapun Lionel Scaloni merespons soal berita hoax terkait gelandang Argentina Rodrigo De Paul yang dianggap cedera dan juga terkait bahwa dia mengincar kemenangan atas Belanda dalam waktu 90 menit guys. Kita mulai dari Belanda. Menurut gue mereka akan menggunakan taktik 3-4-1-2 guys. Di posisi kiper ada Andries Noppert. Posisi 3 back ada Jurrien Timber, Virgil van Dijk dan Nathan Ake. Di posisi 2 wing back ada Denzel Dumfries dan Daley Blind. Dan 2 gelandang ada Marten de Roon, Frenkie de Jong. Untuk posisi gelandang serang ada Davy Klaassen. Dan di posisi 2 penyerang ada Memphis Depay serta Cody Gakpo. Berikut ini pernyataan dari Louis van Gaal guys. Di Maria adalah pemain hebat. Selama berada di Manchester, dia memiliki banyak masalah pribadi, rumahnya kemalingan. Di Maria menyebut saya pelatih terburuk yang pernah melatih dia. Dia satu dari sedikit pemain dengan pendapat tersebut. Saya benar-benar menyesal tentang ini dan saya merasa sedih dia mengatakan hal tersebut. Memphis juga harus menghadapi situasi yang serupa di Manchester dan sekarang kami saling mencium bibir satu sama lain. Ciuman di bibir. Dia tidak menginginkannya tetapi tidak apa-apa. Anda terus bertanya kepada saya tentang gaya permainan saya, serangan balik. Anda tidak mengerti bahwa sekarang memainkan sepak bola menyerang jauh lebih sulit dibandingkan 20 tahun lalu. Sepak bola telah berkembang. Brazil hampir melakukan hal yang sama dengan timnas Belanda. Hanya saja mereka memiliki pemain yang sangat ahli dari segi teknis. Brasil masih menjadi favorit teratas, sedangkan kami adalah negara yang bisa menjuarai Piala Dunia. Setelah kami mengalahkan Argentina, kami akan menghadapi Brasil. Informasi dari Schweinsteiger bersifat pribadi, namun saya merasa luar biasa dia melakukan hal ini. Saya bertanya kepada dia tentang cara mengalahkan Argentina. Rencana sudah selesai. Kami sudah melakukan 11 versus 11 di sesi latihan dan kami akan berlatih adu penalti. Untuk adu penalti, kami melatih teknik menembak kami. Di sesi latihan, Noah Lang berperan menjadi Messi. Dia juga merasa logis bahwa dia yang harus bermain sebagai Messi. Saya tidak akan memberitahu Anda cara menghentikan Messi karena itu akan membongkar taktik saya. Namun, tidak sulit untuk membayangkan apa yang akan kami lakukan. Argentina menggunakan 3 sistem berbeda melawan Polandia. Jadi, mungkin mereka sedang menguji sesuatu. Namun, kami adalah Belanda. Jika Anda melihat hasil yang didapatkan kedua tim, cukup berimbang. Jelas tidak mudah ketika Argentina memiliki 40.000 penggemar dan kami mempunyai 1.400. Akan tetapi pemain saya cukup profesional untuk mengatasi ini. Kita lanjut ke kubu Argentina guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-3-1-2. Di posisi penjaga gawang ada Emiliano Martinez. 4 back ada Gonzalo Montiel, Christian Romero, Nicolas Otamendi, dan Nicolas Tagliafico. Posisi 3 gelandang ada Alexis McAllister, Leandro Paredes, dan Enzo Fernandez. Di posisi gelandang serang ada Lionel Messi dan posisi 2 penyerang ada Angel Di Maria dan Julian Alvarez. Berikut ini statement dari Lionel Scaloni di konferensi pers guys. Mengapa Anda menanyakan tentang De Paul kepada saya? Latihan kemarin dilakukan secara tertutup. Bagaimana Anda bisa tahu? Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjadi sesuatu kepada Rodrigo. Dia baik-baik saja. Dia ikut berlatih. Saya tidak tahu dari mana informasi aneh ini berasal.
kami menantikan bagaimana keadaan Di Maria dan Papu. Setelah pertandingan, selalu pemain yang hanya menjalani setengah dari sesi latihan. Kami akan membuat keputusan berdasarkan apa yang ingin kami tampilkan dalam pertandingan. Jelas bahwa siapapun yang turun ke lapangan harus dalam kondisi terbaik. Apa yang dikatakan Van Gaal bukan misteri. Sepak bola adalah cara bagi setiap orang untuk menyerang dan setiap orang untuk bertahan dalam sebuah tim. Belanda memiliki banyak pemain ofensif, tetapi mereka semua bertahan dan mereka semua menyerang. Laga ini akan menjadi pertandingan yang bagus untuk ditonton, itu sudah pasti. Kedua tim menawarkan sepak bola menyerang tanpa mengabaikan pertahanan. Kami selalu melatih penalti setelah sesi latihan, tetapi kami mencoba untuk tidak mencapai tahap adu penalti. Saya tidak akan merencanakan pertandingan untuk memikirkan tentang penalti. Kami bekerja untuk memenangi pertandingan dalam 90 menit. Pasti para pemain dalam kondisi 100% yang akan merumput. Biarkan orang-orang menyaksikan dan menikmati permainan Argentina. Kami akan mewakili negara Argentina dengan baik. Ini adalah olahraga dan saat pertandingan berakhir, kami berharap bisa merasakan kebahagiaan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ini guys. Argentina kerap apes ketika beraksi di perempat final Piala Dunia. L'Albiceleste kalah dalam 3 dari 4/4 final terakhir di Piala Dunia. Argentina saat ini sangat membutuhkan sosok Lionel Messi guys. Messi mesti bisa tampil secemerlang Diego Maradona yang menggantarkan Argentina menjuari Piala Dunia pada 1986. Menarik ya guys, Messi dan Argentina ini memiliki dua statistik yang sama persis di Piala Dunia. Messi dan Maradona sama-sama mencatatkan total 67 peluang di Piala Dunia dan sama-sama melakukan 103 sentuhan di kotak penalti musuh. Kalau dari segi gol dan assist alias kontribusi gol untuk Argentina, Maradona terlibat dalam 16 gol Argentina dan Messi terlibat dalam 15 gol Argentina. Jadi Messi membutuhkan 1 gol atau assist lagi untuk menyamai kontribusi gol Maradona terhadap timnas Argentina sekaligus meloloskan L'Albiceleste ke fase 4 besar di Piala Dunia 2022. Prediksi gue guys, Argentina akan mengalahkan Belanda dengan skor 1-0. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan atau lo menjagokan Belanda yang akan melaju ke semifinal? Coba guys, kita ngobrol di kolom komentar. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.